Oke, jadi dalam konten ini saya akan mengenalkan mesin pemotong rumput gendong beserta fungsi, bagian, dan cara menggunakan mesin serta pemeliharaannya. Oke, yang pertama, mesin pemotong rumput gendong merupakan mesin pemotong rumput yang cara penggunaannya dengan cara digendong di punggung. Mesin pemotong rumput gendong ini dapat memotong rumput di halaman maupun di perkebunan, contohnya perkebunan kelapa sawit. Di perkebunan kelapa sawit dapat digunakan sebagai piringan kelapa sawit. Mesin pemotong rumput ini juga dapat digunakan di permukaan tanah yang tidak rata maupun bergelombang. Jenis mesin ini bentuknya hampir sama dengan alat menyemprot hama. Ketika menggunakan mesin ini, sebaiknya dipakai dengan cara berjalan maju, bukan berjalan mundur. Hindari dari batu pada saat pengoperasian, agar bisa pemotong rumput tidak cepat rusak. Bagian-bagian mesin pemotong rumput gendong. Yang pertama, tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar merupakan bagian yang berfungsi sebagai wadah penampung bahan bakar. Yang kedua, karburator. Karburator merupakan bagian yang bertugas menyuplai bahan bakar ke ruang pembakaran. Yang ketiga, filter udara. Filter udara atau air cleaner merupakan bagian yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke ruang pembakaran. Yang keempat, recall starter atau tarikan. Recall starter atau yang mesin disebut dengan tarikan mesin merupakan bagian yang berfungsi untuk mengengkol putaran awal mesin. Yang kelima, kampas atau kelut. Kampas atau kelut merupakan bagian yang berfungsi sebagai kopling. Yang keenam, sistem pengapian. CDI merupakan bagian yang bertugas sebagai penghasil pengapian yang kemudian diteruskan ke busi menjadi percikan nyala api. Yang ketujuh, roda magnet. Roda magnet atau roda gila adalah roda yang berperan sebagai penyeimbang mesin sekaligus tempat meletaknya magnet. Yang kedelapan, blok mesin. Blok mesin yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran mesin. Yang kesembilan, piston, ring piston, dan tangki piston. Ketiga bagian tersebut merupakan satu rangkaian yang bertugas sebagai pembuat kompresi pada mesin. Yang ke-10, ker as. Ker as merupakan poros utama dari mesin potong rumput. Yang ke-11, sil oli. Pada mesin potong rumput terdapat dua buah sil oli yang terletak di samping kiri dan kanan ruang oli. Yang ke-12, rumah kampas. Rumah kampas merupakan bagian yang bertugas sebagai penghubung antara mesin dengan gagang mesin potong rumput. Yang ke-13, as fleksibel. Fungsi dari as fleksibel ini yaitu sebagai penghubung putaran antara mesin dan baling-baling mesin potong rumput. Yang ke-14, gagang baling-baling pembabat. Gagang pembabat merupakan gagang tumpuan berputarnya baling-baling pembabat. Yang ke-15, baling-baling pemotong. Baling-baling pemotong adalah alat yang berfungsi sebagai pembabat rumput. Selanjutnya, tips merawat mesin potong rumput. Yang pertama, rajin memanaskan mesin. Untuk mencegah terjadinya kemacetan mesin pada saat pemakaian, sebaiknya panaskan mesin terlebih dahulu. Selanjutnya, gunakan mesin dengan baik dan benar. Gunakan mesin dengan baik dan benar. Rawat motor bensin secara berkala, setidaknya 6 bulan sekali dengan membersihkan kerak yang menempel pada piston,
ruang bakar, knalpot, dan skrup mesin. Yang ketiga, rutin mengganti oli dan bensin. Pastikan ketersediaan oli dan bensin sesuai dengan parameter yang ada sebelum memulai pengoperasian mesin. Gantilah oli dan bensin secara berkala. Yang keempat, pakailah busi sesuai dengan mesin. Gunakan busi yang sesuai dan memiliki jangka waktu pemakaian yang panjang, karena suku cadang merupakan komponen utama dari sebuah mesin, terutama pada komponen busi. Bersihkan busi secara rutin agar tetap terasa keperimaan kualitasnya. Yang kelima, hindari bensin yang tercampur air. Bersihkan air dan kotoran pada karburator secara rutin, serta hindari air masuk dalam tabung bensin. Yang keenam, mengganti saringan udara. Gantilah saringan udara secara berkala karena udara yang sudah terlalu kotor dapat menghambat kinerja mesin sehingga tidak optimal.